semua, halo friends. Assalamualaikum, selamat datang kembali di YouTube-nya Rens Crochet. Welcome to Rens Crochet YouTube channel. So, di video kali ini kita akan bersama-sama merajut topi katak atau topi kodok yang lucu pastinya ya. Nah, pokoknya kayak gini detail topinya. Dia tuh ada kayak kriwil-kriwil apa sih? Ya itulah, bisa ada telinganya. Sebelum ke videonya, jangan lupa like dan subscribe ya sebagai bentuk apresiasi kalian terhadap video ini. Oke, langsung aja kita mulai bikin. Nah, di sini ada alat dan bahannya. Yang pasti ada gunting, hakpen, sama benang. Benangnya pakai 3 warna, hijau, hitam, sama putih. Ini kita siapin. Oke, pertama-tama kita bikin magic circle. Setelah bikin magic rings atau magic circle-nya, kita lanjutkan dengan membuat 3 CH atau 3 rantai. 1, 2, 3. Selanjutnya kita akan membuat 12 double crochet atau 12 DC. 1, 2, dan terus sampai 12. Jadi totalnya itu ada 13 DC yang terdiri dari 12 DC dan 3 rantai. Jadi 3 rantai pertama itu dihitung DC 1. Jadi totalnya ada 13 DC. Setelah selesai, kita tarik supaya dia menjadi bentuk lingkaran itu. Nah, kita akan slip stitch di ujung DC yang pertama. Oke, bukan di ujung rantai ya, tapi di ujung DC. Nah, di situ kita langsung bikin slip stitch. Selanjutnya kita buat 3 CH ya guys. 1, 2, 3. Habis itu kita akan membuat selanjutnya itu ada DC di setiap lubangnya. Jadi di setiap lubang itu kita kasih 2 DC. Tadi kan ada 13 DC, jadi totalnya akan 2 kali 13, 26 DC. Nah, setiap lubang ada 2 DC. Oke, langsung aja. Pokoknya gitulah, maaf ya kalau videonya blur karena ya kameranya dan kemampuan mengambil videonya itu agak bingung guys, karena ngelanjutnya susah, terus kayak kadang tuh nggak pas karena nggak ngeliatin kameranya pas ngevideo, jadi bingung mau ngeliatin lanjutannya apa kameranya gitu. Sorry, next kita lanjut fokus. Jadi pokoknya patternnya 2 DC setiap lubang gitu aja lah. Kita bikin sampai ke ujung ya. Oke, setelah sampai ujung kita slip stitch tentunya. Jadi setiap akan mengawali ke baris yang baru kita slip stitch. Setelah itu kita bikin 3 rantai. 2, 3. Dan kita lanjut membuat DC 2 DC. Jadi polanya itu 2 DC, 1 DC, 2 DC, 1 DC diulang. Ini 2 DC kan. Terus nah, lanjut ke lubang selanjutnya 1 aja. Ini 1. Terus setelah 1 kita bikin 2 di lubang selanjutnya. Ini DC yang pertama. Nah, di lubang yang sama tambah 1. Jadi 2 DC. Jadi polanya 2 DC, 1 DC, 2 DC, 1 DC, dan diulang terus. Betul, karena aku record lagi hujan, jadi kalau suara hujannya masuk, aku minta maaf ya, tapi semoga nggak terlalu mengganggu gitu. Oke, kita ikuti patternnya sampai ke ujung.
Oke, setelah sampai ke ujung, kita masuk ke penghujung dan kita slip stitch dulu di ujung DJ yang pertama kita buat. Kita slip stitch. Setelah itu seperti biasa kita awali dengan 3 CH. 1, 2, 3. Selanjutnya kita lanjutkan dengan pattern atau pola selanjutnya. Itu polanya kita awali dengan membuat 2 DC dulu. Jadi dia polanya 2 DC di satu lubang, kemudian lubang selanjutnya 1 DC, 1 DC, dan 2 DC. Nah, ini udah 2 DC kan. Habis itu kita maju ke lubang selanjutnya. Nih, lubang selanjutnya kita isi 1 DC. Setelah itu lubang selanjutnya lagi 1 DC lagi. Setelah itu, nah, lubang selanjutnya 2 DC. Jadi aku pengen tahu pendapat kalian. Kalau misalnya kalian nonton video ini, kalian lebih suka untuk kasih tulisan itu aja tanpa aku merekam suara, atau kayak membantu, atau suaraku tuh nggak membantu, cukup dengan membaca udah cukup, atau perlu direkam? Tolong komen ya, yang lebih kalian suka gimana. Selanjutnya pokoknya kita bikin polanya sampai ke ujung, muter ya, jadi 2 DC, 1 DC, 1 DC, 2 DC, 1 DC, 1 DC, 2 DC gitu. Kita putar sampai ke ujung. Nih, setelah kita percepat udah sampai ujung, kita bikin slip stitch seperti biasa. Nah, ini setelah di slip stitch, kita lanjutkan dengan pembuatan 3 CH. 1, 2, 3. Selanjutnya ke pattern atau pola selanjutnya. Polanya itu kita awali dengan 2 DC. 1, 2. Jadi kan kalau tadi itu 2 DC, 1 DC, 1 DC, 2 DC. Nah, kalau ini 1 DC ini 3 kali. 2 DC, 1 DC, 1 DC, 1 DC, diulang terus gitu. Ini 1 DC. Maaf banget ya kalau blur, karena kadang nggak fokus ke kamera ngeliatin rajutannya, jadi nggak ngeh kalau ternyata blur. 1, 2, terus lagi 3 kan, 3 kali DC. Habis itu baru kita bikin yang satu lubang isi 2 DC lagi, dan kita lanjut pola yang sama sampai ke penghujung baris lingkaran ini. Oke, ini kita sudah sampai di ujung lagi, dan kita langsung saja slip stitch di ujung barisnya. Slip stitch ke DC yang pertama, kemudian kita lanjutkan seperti biasa dengan membuat 3 CH. Setelah membuat 3 CH, kita akan membuat 2 DC di lubang yang sama ya, 2 DC di lubang yang sama. Setelah itu kita akan membuat 1 DC, yaitu 1 DC sebanyak 13 kali. Jadi 1 DC di 13 lubang gitu. Maksudnya setiap lubang itu bikin 1 aja sebanyak 13 kali gitu. Pokoknya kayak gitu sampai 13 kali ya, 2 DC, kemudian 1 DC sampai 13 kali. Habis itu setelah 13 kali DC, kita bikin 2 DC lagi. Itu
2 DC di lubang yang sama ya ini. Jadi setelah itu 13 kali 1 DC itu ada 2 DC di tempat yang sama. Oke, jadi patternnya itu kayak gitu ya, 2 DC 1 DC sebanyak 13 kali 2 DC gitu. Kalau udah di ujung kita bikin slip stitch dan lanjutkan dengan 3 CH. Setelah itu kita bikin 2 DC, kemudian 1 DC sebanyak 15 kali dan diulang terus gitu. Sebenarnya ini tuh cuman bikin supaya lebih lebar gitu loh lingkarannya. Jadi ada increase 2 DC setelah 15 kali, atau kalau kalian mau bikin lebih lebar lagi, increase-nya bisa lebih banyak gitu. Misal kayak 10 DC 2 kali, 10 DC 2 kali gitu. Pokoknya setelah itu sampai ujung kita slip stitch dan kita bikin 3 CH. Selanjutnya kita akan bikin DC setiap lubang. Nah, ini tips, jadi nggak harus DC setiap lubang ya. Kalau misalnya dipakai kalian itu kurang lebar, itu diulang lagi kayak tadi, ada increase 2 DC. Jadi misal 10 DC kemudian 2 DC, 10 2 DC gitu. Pokoknya sesuaikan dengan ukuran yang kalian mau. Nah, setelah itu bikin terus diulang sampai panjangnya itu sekitar 18 cm kalau punyaku, atau sesuai keinginan kalian, sesuai ukuran kalian yang kalian mau. Kalau punyaku aku bikin 18 cm. Sebenarnya ini tuh juga ada increase yang tadi aku bilang DC setiap itu loh, setiap lubang sebenarnya aku ada increase beberapa kali karena aku pakai hijab jadi perlu lebih besar. Nah, setelah itu kita slip stitch kemudian 3 CH. Dan ini kita mau bikin ruffles kayak yang bergelombang-bergelombangnya itu loh, mulai bikinnya itu. Jadi kita bikin polanya itu 2 DC di lubang yang sama. Itu 1 dan ini DC kedua. Setelah itu 1 DC di lubang selanjutnya. Tuh, 1 DC di lubang selanjutnya, masukin 1. Setelah itu 2 DC lagi di lubang yang sama. Jadi diulang terus 2 DC, 1 DC, 2 DC, 1 DC sampai ke ujung. Ini untuk membuat yang itu loh, gelombang-gelombang di bagian ujung topinya supaya lebih imut dan lebih lucu. Oke. Langsung saja kita buat dan kita percepat ya videonya. Yap, sudah selesai. Nah, kita akan membuat slip stitch di ujung DC yang pertama seperti biasa. Tuh, maaf banget karena naik-naik nggak kelihatan slip stitchnya. Ya, pokoknya slip stitch seperti biasa. Oh ya, BTW, aku lupa memperkenalkan, aku pakai benangnya katun susu ya ini. Tapi aku dapet yang agak kurang ini, jadi agak susah. Oke, kayak pecah-pecah gitu. Oke, lanjut. Kita bikin 3 CH. Setelah bikin 3 CH, ini akan membuat kesan yang bergelombangnya. Kita akan membuat kesan bergelombang atau rufflesnya itu membuat 5 DC. Oke, 5 DC. Karena tadi udah ada 3 CH, yang pertama kita bikin 4 DC. Atau mau 5 DC juga nggak apa-apa, nggak terlalu kelihatan. Yang penting tuh 5 DC. Aku pakainya pokoknya polanya 5 DC di satu lubang yang sama. Nih. Kemudian 1 DC di lubang selanjutnya gitu, dan diulang. Nah, ini yang pertama yang bikin 5 DC. Kalau yang pertama itu ditambah 3 CH awal tadi ya. Nih, 5 DC. Nah, setelah 5 DC, kita akan ke lubang selanjutnya, lubang sebelahnya, dan itu kita isi hanya dengan 1 DC saja. Jadi nanti tuh akan ngombak gitu loh, friends, pokoknya. Oke, ini yang selanjutnya 5 DC lagi. Gitu aja terus kita ulang-ulang sampai ke ujung. Ini lumayan banyak, lumayan lama ya karena satu lubang 5 DC, tapi harus sabar dan semangat karena ini tuh bikin lucu gitu. Ada gelombang-gelombangnya jadi cute. Gitu pokoknya. Kalau kalian nggak terlalu suka yang nggak terlalu bergelombang ya jangan 5, nanti bisa dikurangi jadi 3 DC atau berapa. Tapi menurutku 5 tuh udah pas lucu gitu. Sesuai selera aja pokoknya.
Oke, pokoknya kita bikin sampai ujung ya. Oke, setelah sampai ujung, kita akan membuat slip stitch di ujungnya. Dan sebenarnya ini sudah selesai untuk bagian pola dasar topinya. Ini sudah jadi topi, guys. Langsung aja kita bikin satu JH dan juga kita gunting. Cut. Nah, sudah gunting. Selanjutnya kita akan membuat untuk bagian telinganya, karena kan kita mau bikin hal-hal kata gitu. Nanti kita kasih telinga. Ini telinga apa mata ya? Telinga ya, nyebutnya telinga ya. Telinga kan? Iya, telinga. Memang ada matanya. Matanya mata kita sendiri. Oke, nggak jelas, lanjut aja pokoknya. Kita bikin magic ring ya tadi. Oke, selanjutnya setelah bikin magic ring, kita akan buat 3 CH pakai warna hitam. Setelah itu bikin 7 DC. Jadi totalnya ada 8 sama CH nya ya, karena 7 DC ditambah 3 CH yang awal tadi itu, jadi ada 8. Nah, aku dapat benang agak susah, apalagi kalau hitam tuh kayak susah. Oke, setelah sudah 7 DC 8 dengan CH, kita tarik supaya dia membentuk lingkaran. Kemudian kita akan membuat slip stitch di ujung DC yang pertama. Kita slip stitch. Oke, langsung saja kita tarik, kita slip stitch. Agak susah, jadi harus bersabar ya guys ya. Intinya kita slip stitch. Aku aja nggak sabar nih yang nge-record sambil nonton videonya. Semoga kalian sabar. Kalau kalian merasa kurang sabar dengan video ini atau terlalu lambat, kalian bisa langsung aja atur di kecepatan video di YouTube supaya video ini bisa di-play dengan lebih cepat, oke? Next, kita akan membuat SC di lubang selanjutnya. Jadi 2 SC tiap lubang sebanyak 6 kali. Nggak sampai ujung ya. 6 kali aja, setiap lubang itu 2 SC, jadi totalnya kita membuat 12 SC. Aku minta maaf banget kalau ternyata ketinggian ngangkatnya jadi nggak ke-record, ditambah dengan blur dan semuanya, tapi karena sudah berusaha payah jadi aku tetap upload video ini. I'm so sorry kalau misalnya tidak jelas ya guys. Oke, lanjut. Oke, ini udah SC terakhir. Maaf kalau blur, tapi aku tunjukin supaya kelihatan kalau aku bikin 6 lubang, setiap lubangnya 2 SC, biar kelihatan kalau siapa tahu kalian pengen lihat size-nya. Tinggal aku cut. Oke, selanjutnya itu kita sambung dengan warna putih. Jadi yang hitamnya tadi itu kita gunting dulu, sambung dengan warna putih dengan membuat itu ya, kayak rantai gitu satu. Habis itu kita akan membuat SC. Oke,
Jadi karena lingkarannya tadi itu sebanyak 6 lubang aja, jadi dia kayak membentuk setengah lingkaran gitu kan, nggak bundar karena nggak sampai pojok. Selanjutnya kita bikin SC sebanyak 3 kali di 3 lubang. Jadi satu lubangnya 1 SC aja. Kalau sudah, kita bikin 2 SC di lubang keempat. Setelah membuat 2 SC, kita lanjut 1 SC sebanyak 3 kali gitu. Jadi sebenarnya 2 SC ini itu untuk ujungnya gitu loh guys, biar increase 2 untuk membuat dia agak lebar gitu, nggak mengkerut gitu. Sebenarnya aku polanya nggak mempatenkan harus 3 SC per 2 SC. Kalau misalnya kayak sudutnya itu agak naik gitu, ya naikin aja misal 4 SC terus baru 2 SC gitu. Pokoknya kayak kelihatan gitu pas bikin. Nah, aku bikinnya 3 SC, 2 SC, 3 SC, 2 SC, baru SC sampai ujung. Setelah selesai di warna hitamnya, warna putihnya sampai ujung, kita beralih ke warna hijau. Ini kita bikin satu CH dulu, untuk menyambung gitulah intinya. Terus setelah itu kita akan membuat satu SC sebanyak 5 kali. Nah, ini dasarnya polanya itu hampir sama kayak tadi. Intinya di sudutnya itu di increase ada satu lubang yang isinya 2 SC gitu. Ini aku pakainya satu SC nya itu di 5 lubang. Setelah 5 SC di 5 lubang, kita bikin 2 SC yang berdekatan gitu, yang di satu lubang gitu maksudnya. Nah, gini itu untuk sudutnya itu yang tadi aku bilang biar dia itu nggak mengkerut gitu, jadi ada yang ditambahin gitu. Itu bikin SC 3 kali, baru dia 2 SC lagi nanti. 1, 2, 3, situ 2 SC lagi. 1, 2, terus 1 SC sampai habis gitu. Oke, setelah sampai ujung itu kita balik terus kita bikin pola yang sama. Sebenarnya polanya itu sama, itu kita bikin nanti ada di agak sudut itu kita increase sebanyak 2 DC gitu loh, supaya dia nggak mengkerut itu tadi. Jadi kayak misalnya berapa kali terus 2 DC terus gitulah. Setelah kita balik juga, jadi kita balik sampai 3 kali. Atau kalau misalnya kalian pengen bikin telinganya ini lebih lebar gitu, berarti hijaunya bisa dilebarin gitu sesuai keinginan kalian pokoknya guys. Jadi merajut itu sesuai keinginan kalian aja, sesuai ukuran kalian. Ini hanya pola yang secara dasar kayak bisa dikembangkan, dimodifikasi gitu. Oke? Oke, setelah itu selesai kita gunting dan kita masuk ke perapian atau dirapi-rapikan maksudnya. Ini kita bikin 2 ya, jangan lupa.
Kalau satu ya aneh, telinganya satu. Setelah itu kita akan pasang. Cara memasangnya itu pokoknya ini yang ada garisnya itu di belakang ya, yang kurang rapi. Maksudnya ada kayak kelihatan garisnya. Mungkin kalau kalian pakai hakpen yang lebih kecil dia lebih rapi, jadi nggak terlalu kelihatan ya. Jadi aku pakai hakpennya, nggak tahu kenapa lebih bawah tuh lebih bolong karena ya kan tadi satu DC ya. Kok nggak serapet yang atas itu. Kita pasang deh telinganya. Nah, cara masangnya ini aku pakainya itu 1, 2, 3 DC, 3 lingkaran itu baru yang dipasang di garis yang keempatnya gitu. Aku pakai dulu sih sebelumnya, jadi kayak cocoknya di sini gitu. Paling cocok tuh menurut aku itu di situ kan, bisa coba dulu sebelum ditempel. Oke, kayak gitu. Terus kita akan menjahit. Oke, jahitnya itu basic cara menjahit biasa, pokoknya gimana caranya biar aku gitu ya, aku nggak videoin. Oke, seperti ini. Setelah topinya itu dijahit telinganya, dia ada 2 telinga, terus kayak telinganya kayak gini, ada kayak bergelombang di bagian bawahnya. Oke, selesai. Yeay. Jadi kayak gitu, dan tips dari aku kalau kalian memasang telinganya itu jahitnya lurus ya, karena kalau nggak lurus menenjang miring itu pasti pakai agak aneh. Oke, jadi sudah selesai video ini. Nah, kayak gini kalau dipakai, testimoninya saat dipakai. Wah, cute sekali topinya, yang cute. Terus pokoknya lucu kan ya, ada rempel-rempelnya di bawah itu bikin lucu. Oke, sudah selesai. Semoga kalian suka dengan videonya dan bisa membantu kalian yang pengen bikin topi kayak gini. Pokoknya ini kalian harus wajib punya, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. And thank you, see you.